Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, fayaqra'u fid duhri wal ashri, beliau membaca, terima kasih, di dalam salat duhur dan asar, fi raq'atainil ulayaini, di dua rakaat yang pertama, bi Fatihatil Kitabi, dengan Ummul Kitab atau surat Fatihah, wa surataini, dan dua surat, wa yusmi'una al-ayah ahyanan, beliau kadang-kadang memperdengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Wa yutawwilu raq'atal ula, memanjangkan rakaat pertama, wa yaqra'u fil ukhraini, dan membaca di dua rakaat terakhir, bi Fatihatil Kitabi, dengan surat Fatihah, muttafaqun alaih. Ini anjuran sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika sholat, baik itu sholat jamaah, artinya menjadi imam, atau pas sholat sendirian di rumah. Bagaimana? Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam saat sholat duhur dan asar, ini disampaikan hadisnya begini, dua rakaat pertama membaca Fatihah dan membaca surat. Jadi lalu wa yusmi'unal ayata ahyanan, kadang-kadang Rasulullah itu memperdengarkan bacaannya kepada makmum yang di belakang, padahal ini sholat duhur dan sholat asar. Artinya kadang-kadang memperdengarkan itu beda dengan mengeraskan. Kalau mengeraskan itu hampir seluruh jamaah itu dengar, tapi kalau memperdengarkan itu hanya sebagian aja, di belakang-belakang ini yang dengar bacaan Rasulullah, ya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan rakaat pertama itu lebih panjang suratnya, ya. Lalu dua rakaat terakhir hanya baca Fatihah. Jadi intinya begini, kalau kita sholat, apalagi jadi imam, upayakan faham masalah urutan surat, tartibus surah, faham panjang pendeknya surat, upayakan. Nah, rakaat pertama upayakan lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat pertama urutannya di atas dari surat itu, rakaat kedua urutannya di bawah. Contoh umpamanya, kalau kita mulai Wadduha, Alam Nashrah umpamanya, lalu ada Watini, Iqra, terus ada lagi Inna Anzalnahu, Lam Yakunil, Idzazul, dan seterusnya. Umpamanya ngimami rakaat pertama memakai Watini umpamanya, setelah Watini itu Iqra, umpamanya setelah Watini terus Iqra, ini urutannya pas.
Tapi iko ini lebih panjang. Ya, ini kurang ideal. Bisa meloncat. Jadi setelah watini itu rakaat kedua inna anzalnahu. Nah, urutannya pas, panjang pendeknya pas. Atau rakaat pertama iko, rakaat kedua inna anzalnahu. Urutannya tepat. Ngapunten, upayakan jangan nyungsang. Ada imam itu karena kurang paham atau hafalannya ya itu aja. Setelah idza jaa nasrullah, idza jaa itu rakaat kedua alam nasyrah. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Apakah enggak sah? Sah. Ya. Tapi itu tidak mendapatkan keutamaan, artinya kesunahan. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu dijelaskan begitu. Jadi upayakan, Ustaz saya itu nggak hafal urutannya bagaimana. Nek gak hafal paling gampang rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nah, wis cocok wis kalkul ngono wae ya. Jadi nggak usah pikir aneh-aneh ya. Ini setelah ini bagaimana lah? Apane lam yakunil ya, jarang di baca terus gak hafal ya. Jadi oleh karena itu, nah di sini dijelaskan wayus mi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan ayat atau bacaannya. Ya, ini digarisbawahi oleh para ulama bahwa sholat duhur, sholat asar itu sunnah disirikan, sunnah tidak diperdengarkan. Ya, jadi kita lihat imam-imam sholat duhur, sholat asar nggak mengeraskan, Pak. Sholat maghrib, isya, subuh disunahkan mengeraskan. Nah, umpamanya wong iki kepengin nyudono apalane akeh, Pak. Sholat duhur, sholat asar dikeraskan. Begitu loh. Ya, aku apalane akeh. Delokon 14 surat apal lah kowe iki 14 surat, Pak. Saya 14 surat hafal. Ya. Mulai Al-Hakumut sampai Qul a'udzu birabbin nas itu 13. Ditambah Al-Fatihah 14. Hafal saya ini. Ya. Sing 100 embo wong ayate 114 ya. Sing 100 kok gak hafal. Sing penting hafal 14 lumayan, Mbak, daripada kalkul wae. Ya. Nah ini kalau ada orang atau ngimami terus sholat duhur sama sholat asar dikeraskan, apakah sholatnya sah? Sah. Tapi itu makruh. Ya, jadi makruh. Jadi tidak disarankan. Nah, Rasulullah memperdengarkan ini tidak selalu karena ada kata-kata ahyanan, sesekali, kadang-kadang itu memperdengarkan. Untuk apa? Memberi pelajaran kepada yang di belakang itu. Makanya ngapunten, ada imam itu setelah salam terus zikir dikeraskan. Ya, itu pertama memang ada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Menurut Imam Syafi'i, sesekali atau mengeraskan zikir bersama itu dalam rangka mengajari orang yang belum hafal, belum tahu, mengajari. Ngunduk ono pertanyaan, ngajari kok bendino? Begitu ya, ngajari kok terus menerus. Belajar itu tidak ada putusnya, belajar itu terus menerus, Pak. Makanya pernah saya sampaikan, jadilah kamu santri seumur hidupmu meskipun kamu sudah jadi ustadz. Jadi santri itu seumur hidup meskipun sudah jadi ustadz. Maksudnya apa? Seorang ustadz itu kan tugasnya mengajar, Pak. Ini Pak Yusuf itu ngajar, gak pecut, Pak.
Ya, gawatan ngajari, pok ngono. Nah, meskipun sudah ngajar, tapi tetaplah jadi santuy. Artinya apa? Tetap belajar. Nah itu. Jadi ngajari atau belajar itu tidak ada waktu anu. Nah itu kan orang sudah hafal semuanya nanti. Nah orang itu kan gak ganti Pak. Ya kadang-kadang ini ikut jamaah yang sudah hafal, gak ikut jamaah. Yang ikut jamaah gak hafal. Maka disarankan tetap memberi pelajaran. Tapi ada sebagian ulama yang membuat ada dasar tersendiri. Jadi zikir sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Ya. Jadi zikir bersama-sama monggo, zikir sendiri-sendiri juga monggo. Enggak usah dipermasalahkan, ya. Nah, ini lalu dua rakaat terakhir hanya membaca Fatihah, ya. Ini yang ada di hadis ini riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengkasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya mengkasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.